Hai Sobat Olahraga, senang sekali kita bisa bertemu lagi di Sportholic. Kali ini Sportholic bakal menemani Sobat Olahraga selama 30 menit ke depan. Tentunya dengan berbagai cerita menarik dan inspiratif seputar dunia olahraga. Tetap di Sportholic, ignite your spirit of sport. Tarung Derajat merupakan seni bela diri asli Indonesia. Diciptakan oleh Ahmad Derajat melalui pengalaman bertarungnya di jalanan pada tahun 1960-an di Bandung. Tarung Derajat secara resmi diakui sebagai cabang olahraga nasional. Digunakan sebagai latihan bela diri dasar oleh TNI Angkatan Darat dan Brigade Mobil Polri. Walaupun terlihat keras, tarung derajat tidak sama dengan olahraga lainnya yang kerap mengandalkan jurus. Olahraga ini justru lebih banyak mengandalkan kekuatan otak, refleks, naluri bertarung yang baik, sekaligus ketenangan dan ketepatan dalam melihat celah. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu mahasiswa Universitas Brawijaya yang aktif dalam olahraga tarung derajat. Yuk, mari kita simak keseruannya. Baik, halo semua, perkenalkan nama saya Sigit Pranomo, saya dari Fakultas Hukum Angkatan tahun 2020. Untuk kesibukan saya saat ini, saya sedang melakukan atau menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya. Saya berasal dari Fakultas Hukum Angkatan tahun 2020. Selain saya menjadi aktif di mahasiswa, saya mengikuti beberapa kegiatan baik di UKM maupun di organisasi. Untuk UKM sendiri, saat ini saya aktif di UKM Tarung Derajat, UKM Bela Diri Tarung Derajat di Universitas Brawijaya. Kemudian untuk kegiatan organisasi, saya yang saat ini ongoing itu ada di Kepanitiaan Raja Brawijaya tahun 2023. Di samping itu saya juga aktif di Masjid Raden Patah. Kebetulan saya diamanai di sana untuk menjadi marbot. Jadi kegiatan sehari-hari saya, kehidupan saya di Masjid Raden Patah. Tarung derajat sendiri merupakan bela diri asli Indonesia. Awalnya sendiri tarung derajat ini diciptakan oleh guru kita atau disebut AO Boxer, itu Guru Haji Ahmad Derajat. Nah, beliau menciptakan olahraga ini karena berasal dari ini yang basicnya itu tarung jalanan, yang dimana tahu pada era 1960-an. Kemudian tarung derajat ini dideklarasikan tahun 1972 sampai sekitar tahun 1972 sampai 1977-an. Kemudian secara resmi tarung derajat ini didaftarkan atau diakui oleh KONI merupakan cabang olahraga ke-53 tahun 1997, dan pada tahun itu juga resmi dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional. Untuk menekuni olahraga ini, saya awal-awal terjun itu di tahun 2013 atau 2014. Kemudian saya aktif ataupun menjadi atlet itu sekitar 2015-2016, di mana pada saat itu saya masih kelas 1 SMP, itu sudah aktif mengikuti pertandingan baik secara regional Jawa Timur. Itu pertandingan dulu itu ada namanya antara pelajar, itu di Surabaya. Kemudian ada Kejurda Malang tahun 2014 2016. Kurang lebih untuk sampai saat ini sudah berjalan sekitar 9 tahun. Yang pertama itu sebenarnya saya itu iseng mencoba-coba olahraga ini, merupakan olahraga baru dulu waktu di Banyuwangi. Jadi saya cobalah ikut. Sebelumnya kan basic saya itu di futsal. Tetapi saat itu saya berpikir untuk berprestasi di futsal ini sangatlah susah. Karena kan olahraga yang cukup mudah dan juga pesaingnya itu banyak. Jadi untuk berprestasi itu sangat susah. Jangankan untuk berprestasi di tingkat kabupaten, di tingkat sekolah pun itu sangat susah. Akhirnya saya memilih untuk olahraga tarung derajat yang merupakan olahraga yang masih berkembang di Banyuwangi, dan untuk mencari prestasi saat itu cukup mudah. Jadi untuk seleksi internal sekelas kabupaten itu tidak terlalu susah, pesaingnya hanya 1 atau 2 orang, dan akhirnya saya menggeluti itu. Sebenarnya di tarung derajat itu
berasalnya itu dari pertarungan di jalanan. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu itu disempurnakan, ada berbagai macam teknik. Dan di tarung derajat itu seperti olahraga lain itu memiliki tingkatan. Kalau sepengetahuan saya itu ada sampai tingkatan 8. Jadi kalau di kita julukannya itu kurata kan. Kalau yang di lain ada dan, ada sabuk, itu kurata. Jadi ada tekniknya tersendiri untuk bisa mengikuti kejuaraan ataupun pertandingan itu minimal itu kurata 3 atau kurata 4, tergantung dari pihak penyelenggara ataupun tuan rumah yang menyelenggarakan untuk terkait persyaratan sendiri. Kemudian banyak teknik-teknik yang memang harus dipelajari tidak hanya dengan fisik, tapi juga harus dibarengi dengan teknik. Di mana teknik-teknik ini di setiap tingkatan atau kurata itu berbeda dan memiliki kesulitan tersendiri. Jadi kalau misal tingkat 1, kurata 1 itu basicnya dasar. Kemudian di tingkat 2, tingkat 3, nah itulah baru sedikit sulit karena itu berkaitan dengan materi tarung. Dan tarung sendiri itu tidak hanya mengandalkan fisik tapi harus juga mengandalkan otak, di mana kalau kita bertarung itu kan kita sistemnya ada poin ya, jadi kita harus bermain cerdas. Bagaimana, oh ini tendangan saya masuk, oh ini pukulan saya masuk, poin gitu. Tidak hanya melulu kita berambisi untuk menyerang, tapi kita tidak memikirkan serangan kita ini masuk atau tidak. Terus kita bisa defense itu seperti apa. Jadi kita tidak hanya menyerang, tapi kita juga harus bisa bertahan, seperti itu. Kalau di tarung derajat itu kan sebenarnya sama seperti cabur lain ya, kita itu ada 2 kategori. Ada kategori tarung ataupun seni. Kalau tarung sendiri itu memukul, area yang boleh dipukul dan ditendang itu dari area sabuk ke atas atau dari pinggang ke atas. Untuk pukulan ke arah badan itu pukulan bersih clean itu bisa poin 2. Terus kalau bisa mukul ke area muka itu kalau masuk bersih itu 3. Kalau kan ada pukulan dan tendangan telak itu sampai lawan itu goyah itu ya tidak bisa menjaga keseimbangan ataupun jatuh, itu pukulan telak, itu ada poin plusnya seperti itu. Jadi terkadang dalam setiap 1 kali serangan itu tidak, misal kita mukul sepertinya kita masuk nih 3 kali, tapi kan perhitungan wasit juri yang berada di tepi matras yang menilai itu kan tidak selalu sama. Jadi kalau memukul badan itu 2, kepala itu 3, kalau begitu juga dengan tendangan. Sobat olahraga, kembali lagi dalam Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Masih seputar olahraga tarung derajat. Kalau tadi sudah dengar awal mula Kak Sigit jatuh hati pada olahraga tarung derajat, nah kali ini kita akan bahas soal kejuaraan apa yang pernah diikuti oleh Kak Sigit. Dan persiapan apa saja sih yang Kak Sigit lakukan? Ya, kalau teknik itu mengikuti tingkatan ya. Kalau di tingkatan 1 itu ada macam pukulannya, itu ada pukulan lurus, pukulan lurus, terus ada pukulan kibas, ada sikut, ada sentak. Terus untuk tendangannya di kurata 1 itu hanya tendangan lurus. Kemudian untuk di tingkatan kurata 2 itu tendangannya yang bertambah sama pukulannya. Kalau di tingkat 2 itu tendangannya itu tendangan samping, lingkar dalam, sama tendangan belakang. Untuk pukulannya sendiri pukulan lingkar dalam, pukulan lingkar atas, lingkar luar, sama lingkar bawah. Kemudian untuk di tingkatan 3, di kurata 3,
itu tendangannya lebih nambah lagi. Tendangannya ada kait depan, kait belakang, sama lingkar belakang. Nah, ini saya menjelaskan berdasarkan tingkatan saya karena tingkat saya cuma baru sampai ke rata tingkatan 4. Terus untuk yang di pertandingan di pertarungan, yang di tarung yang saya geluti di kelas tarung, itu yang diperbolehkan itu pukulannya itu hanya di tingkat kurata 2 ke atas. Jadi pukulannya itu pukulan lingkar dalam, pukulan lingkar atas, terus ada pukulan double cepat juga, pukulan double cepat. Kalau istilah lain itu jab straight. Jab straight mungkin yang lebih awam itu jab straight. Kemudian ada pukulan lingkar luar. Terus ada tangkisan. Tangkisan itu bisa pakai pukulan lingkar bawah, lingkar bawah. Untuk tendangannya sendiri itu yang tidak diperbolehkan hanya tendangan lurus. Kalau tendangan samping, lingkar dalam, kait depan, kait belakang, lingkar luar itu diperbolehkan. Kalau yang saya ikuti itu sebenarnya banyak ya. Itu jadi setiap tahun itu setidaknya ada 1 sampai 3 kejuaraan. Jadi dari yang sifatnya umum itu ada kejurprov, kejuaraan provinsi. Nah, kejuaraan provinsi ini biasanya setiap daerah bisa mengadakan, dan ada yang kejurprov itu yang memang daerah tersebut itu mengadakan terus, jadi kejurprov 1, 2 sampai seterusnya. Kemudian ada kejurda, kejuaraan daerah, tapi kejurda yang sering saya ikuti itu kejurda Malang, kejuaraan daerah Malang dari 2014 sampai terakhir kemarin di 2019, kejurda Malang 3. Kemudian juga ada kejuaraan antar pelajar. Nah, kejuaraan antar pelajar ini biasanya Surabaya yang mengadakan. Kemudian ada juga Porprov. Porprov ini pekan olahraga provinsi. Nah, pekan olahraga provinsi sendiri itu sifatnya multi event. Jadi banyak cabur-cabur ini yang menyelenggarakan KONI Jawa Timur. Jadi itu yang multi event, jadi banyak cabur yang mengikuti, dan itu tuan rumahnya bergantian. Saya mengikuti dari 2019 itu ada di Lamongan, kemudian di tahun 2022 itu ada di Jember, kemudian yang di tahun 2023 ini di Sidoarjo. Untuk event yang baru saja saya ikuti di tahun ini itu ada kejurprov, kejuaraan provinsi BHS Cup, itu yang di Sidoarjo yang diselenggarakan oleh Bapak Bambang Haryo selaku Ketua Umum Tarung Derajat Jawa Timur. Itu di Sidoarjo saya mendapatkan juara 3 kelas tarung bebas putra berat 61,1 sampai 64 kg. Kemudian yang baru kemarin baru berakhir tanggal 22 Juli itu Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi atau Pomprov Jatim yang kedua. Itu yang diselenggarakan di Kabupaten Jember. Saya mendapatkan juara 3 kelas seni tunggal putra. Untuk keberangkatan sendiri kemarin Pomprov, karena kita sifatnya Pomprov ini multi event, kan banyak cabur. Kurang lebih kemarin itu ada 19 cabur yang mengikuti. Jadi kan untuk cabur sendiri kita serahkan kepada UKM. Jadi kita ada semacam seleksi dan diperintahkan oleh universitas itu kita lakukan seleksi untuk mengirimkan nama-nama atlet. Jadi kita itu didaftarkan dan diberangkatkan itu atas nama universitas dengan dasar kita melakukan seleksi internal tersendiri. Dan kebetulan di cabur saya di Tarung Derajat itu kita kan untuk anggota itu banyak, tapi untuk atlet itu kita terbatas. Jadi ya udah kemarin itu tanpa seleksi seperti cabur-cabur lain kan harus fight, harus seleksi teknik, seleksi tarung dan lain-lain. Tapi untuk Tarung Derajat ini kebetulan atletnya sedikit, jadi kita berangkatkan atletnya, dan kita berangkat atas nama universitas dan dibiayai oleh universitas, bukan berangkat sendiri. Untuk Pomprov sendiri kemarin itu kan untuk perhelatan total itu kan tanggal 15 sampai tanggal 22, akan tetapi setiap cabur itu berbeda pelaksananya, ada yang cuma 3 hari, 2 hari. Kebetulan di cabur saya itu cuma 2 hari, tanggal 16 sampai dengan 17. Jadi untuk hari pertama tanggal 16 itu kita technical meeting. Biasa technical meeting kita penimbangan, cek kesehatan, kemudian ada technical meeting pengundian nomor pertandingan, kayak kita ngambil nomor nanti biar tersusun bagannya, kita puluh berapa seperti itu. Terus untuk kebetulan kemarin saya kan main di seni itu sistemnya kemarin itu penyisihan langsung final. Jadi kebetulan kemarin itu pesertanya itu cuma 8 apa 9 orang ya, sekitar 8-9 orang. Jadi kita cukup penyisihan langsung final seperti itu. Untuk yang kelas tarung sendiri sama, kita juga penyisihan, habis itu semifinal langsung final seperti itu. Ya karena ini sifatnya cukup bergengsi Pomprov ini. Jadi kemarin kita latihan itu cukup intens, dan kebetulan
Tarung Derajat di Universitas Brawijaya ini kan di bawah naungan pengurus cabang Kota Malang. Dan Kota Malang saat ini juga lagi latihan cukup intens. Jadi kita ikut gabung ke campnya mereka. Jadi kita juga kebetulan juga pelatih kita juga pelatih Kota Malang. Jadi kita latihan intens. Awalnya kemarin sebelum liburan kita intens di kampus. Kita latihan setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Kita latihan intens setiap sore. Kemudian setelah kita liburan kita tambah intens lagi. Intensitas latihannya kita tambah menjadi sehari kita 2 kali untuk persiapan Pomprov seperti itu. Untuk taktik dan strategi sebenarnya nggak ada sih yang khusus, cuma kita latihan yang rutin, karena dengan latihan itu sudah menciptakan peluang untuk menang gitu. Ibaratnya yang berlatih saja itu masih bisa kalah, apalagi yang tidak berlatih. Jadi saya menitik beratkan saya harus berlatih. Kemudian untuk teknik khusus itu kan sebenarnya yang bisa melihat itu pelatih. Jadi potensinya, oh anak ini seperti ini, karakternya kelebihannya itu di ini, jadi nanti itu yang akan dipoles, yang diperdalam tanpa menghilangkan unsur-unsur yang lain. Misal kalau saya memiliki saya power di tangan kiri, di kidal, ya udah berarti nanti yang dipertajam itu yang kidal tapi tanpa mengurangi yang kanan. Terus dari basic tendangan misal ini samping bagus, bisa curi poin ataupun bisa istilahnya bisa membuat telak, ya samping dipertajam tanpa menghilangkan tendangan-tendangan yang lain. Mungkin saya bisa di lingkar dalam terus dipertajam, karena kan untuk main itu kan kita tidak hanya main menang gitu kan, tapi kita juga harus menampilkan pertandingan ataupun teknik yang sangat cantik gitu kan, bermain cantik gitu ya, main kombinasi tidak monoton seperti itu. Kalau dari target sendiri kemarin di BHS Cup sama yang di Pomprov itu saya tidak menargetkan juara 1 karena saya sudah vakum selama 3 tahun. Jadi saya cuma menargetkan ya udah saya bisa masuk semifinal. Alhamdulillah ya masuk semifinal sesuai dengan usaha saya. Di sisi lain juga kemarin saya menyadari saya baru aktif lagi setelah 3 tahun vakum. Kemudian juga intensitas latihan saya kemarin juga kurang maksimal. Tapi saya juga waktu bertanding ya udah saya all out habis-habisan, mempersembahkan yang terbaik apapun itu hasilnya. Ya alhamdulillah kemarin masih diberikan juara 3 itu. Ya ada, karena waktu di matras itu ya, khususnya untuk waktu di pelaksanaan itu ada yang unik gitu kan, terutama waktu ya penimbangan badan itu kan yang menjadi khawatir, karena kan kalau sampai 3 kali tidak memenuhi kan didiskualifikasi, kita gagal sebelum tanding. Nah itu hal yang unik ya, waktu itu saya berangkat itu bobot 62 kilo tapi waktu di sana cuma jadi 59 lah. Jadi ya alhamdulillah aman, ya kejadian-kejadian yang unik itu. Kalau yang lain-lain ya unik-unik ya, di atas matras kita ada yang nggak tahu ya, tiba-tiba musuhnya ya KO gitulah. KO tanpa kita targetkan KO, tiba-tiba waktu pas jual beli pukulan panggung-panggung tiba-tiba kena aja momentum pas KO. Jadi kita nggak terlalu terlalu ngoyo lah, terlalu effort lebih untuk menang. Jadi udah KO nggak lanjut ya ada kemenangan dengan mudah itu. Untuk ke depan yang terdekat juga itu kan ada Porprov ya, Pekan Olahraga Provinsi ya, itu saya menargetkan di itu karena kan di Porprov sendiri ada batasan usia, di usia 23 tahun. Nah itu kan usia saya juga hampir mendekati, bukan mendekati ya, ini tahun terakhir meskipun usia saya masih 21 kan. Itu kan merupakan event terakhir juga, karena kan di sisi lain juga
kuliah saya juga udah semester tua, jadi inilah event terakhir saya untuk bisa memberikan yang terbaik khususnya untuk kota saya Banyuwangi. Targetnya. Untuk cita-cita terbesar saya itu membesarkan nama Tarung Derajat ya, untuk mengenalkan kepada seluruh orang bahwasanya Tarung Derajat itu ada, khususnya untuk di Universitas Brawijaya. Ini merupakan yang UKM baru baru berdiri di tahun 2019. Jadi cita-cita saya itu memperkenalkan Tarung Derajat di kampus biru, kampus Universitas Brawijaya untuk dikenal ke semua orang, karena kalau cita-cita saya untuk menjadi atlet PON dan lain-lain itu cukup masih terlalu tinggi. Saya sederhana ingin memperkenalkan Tarung Derajat di Universitas Brawijaya agar lebih dikenal. Di sisi lain juga untuk menghidupkan UKM, untuk regenerasi UKM dan keberlanjutan keorganisasian, dan juga bisa berprestasi, khususnya untuk di tahun-tahun berikutnya ada event-event baik single event maupun multi event. UKM Tarung Derajat itu bisa memberikan kontribusi lebih dan tentunya bisa memberikan perolehan medali yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk privilege sendiri sebenarnya dari dulu ya, dari waktu saya menggeluti dari SMP sampai SMA itu terbantu, karena kan dulu waktu SMP SMA itu ada jalur mandiri prestasi. Nah, itu mandiri prestasi itu alhamdulillah dengan prestasi itu bisa mendukung meskipun notabene saya kan dari desa kan, untuk dari desa kemudian untuk sekolah ke kota. Nah, ke kota kan pesaingnya itu kan cukup cukup banyak kalau dari segi akademik. Akademik saya sadari akademik saya tidak terlalu bagus, meskipun pada saat itu kalau bersaing di akademik saya masih mampu, tapi saya memilih bersaing untuk di dunia prestasi karena melihat peluang yang lebih besar di dunia prestasi. Kemudian untuk di dunia perkuliahan, sendiri saya kurang tahu membantu ataupun tidak, karena saya masuk di Universitas Brawijaya, saya lewat jalur SNMPTN, dan saat itu di SNMPTN juga akan melampirkan prestasi. Nah, prestasi yang cantumkan, salah satu prestasi saya juga ada Tarung Derajat juga. Di SMA sendiri juga saya dulu itu aktif di OSN, juga. Jadi saya nggak tahu prestasi Tarung Derajat ini membantu privilege atau tidak, tapi saya yakini membantu karena ada prestasi yang saya cantumkan. Ya, pesan saya untuk bergabung di Tarung Derajat itu jangan bosan ataupun lelah terlebih dahulu, karena memang pembentukan kita itu selain menjadi atlet teknik, tapi kita ada pembentukan karakter. Nah, itulah mungkin pembentukan karakter yang istilahnya membuat orang itu menjadi bosan. Kan kebanyakan orang, dan juga pengalaman saya selama di UKM Tarung Derajat UB ini, kebanyakan mereka itu pengen instan istilahnya pengen cepet-cepet tarung, tapi mereka tidak mau melewati tahap-tahap proses-proses yang harus dilalui. Nah, itu pesan saya, lalui saja prosesnya, nikmati prosesnya, nanti pasti akan pada saatnya lah itu kalian akan mengikuti pertarungan. Karena untuk mengikuti pertarungan sendiri itu satu, selain ada syarat administrasi, juga ada syarat teknik yang harus dimumpuni. Nggak mungkin juga orang baru langsung kita tarungkan, takutnya jadi sangat hidup yang mengakibatkan mereka menjadi cedera dan lain-lain. Itulah salah satu menjadi tantangan untuk orang-orang baru untuk menggeluti Tarung Derajat. Itu mereka harus konsisten, harus istiqomah mengikuti latihan. Memang latihan itu kan membosankan, tapi lawanlah rasa bosan dan malas itu, karena kan namanya juga proses, nggak ada proses itu yang instan, kita harus melalui step by stepnya.